Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak kelas 3. Nah, ketemu lagi sama Bapak Lukmanul Hakim, Bapak Lukman dalam pelajaran PAI. Ya, semester ganjil DSDN 2 Oktober Selatan. Nah, kita kembali melanjutkan pelajaran PAI kita. Kalau kemarin kan tentang mengenal sifat Allah atau nama sifat Allah yang Esa, Allah itu Maha Esa. Sekarang ini Allah Al-Wahhab. Nama Allah punya nama Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi. Selasa 14 September 2021. Kita langsung masuk ya. Allah Maha Pemberi. Nah, Allah punya Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama yang bagus ya, yang disandarkan kepada Allah. Allah itu punya nama bernama Al-Wahhab ya, Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Jadi Allah ini sangat pemurah ya. Dia suka memberikan kita kelebihan-kelebihan, keistimewaan karunia yang sangat besar ya. Nah, ini coba lihat. Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk. Apa aja itu? Manusia, binatang, jin dan sebagainya. Tanaman, tumbuhan ya. Pokoknya semua ciptaan Allah, Allah yang kasih nikmat ya. Kalau tanaman, Allah kasih air, misalnya hujan, kan itu Allah kasih nikmat. Pokoknya semuanya ya, semua yang Dia ciptakan Allah yang memberikan nikmat yang Dia kehendaki. Yang Dia kehendaki. Jadi nggak peduli kita itu muslim kah, orang itu muslim kah atau enggak muslim kah, taat kah atau jahat kah, tetap Allah kasih nikmat ya. Buktinya apa? Buktinya ada nggak orang yang jahat terus nggak bisa napas? Nggak ada kan? Semua orang bisa nafas ya. Jadi itu bukti bahwa Allah itu Maha Pemberi, Allah itu Maha Kasih Sayang. Jadi beriman atau enggak ya, tetap Allah kasih nikmat ya. Allah memenuhi semua kebutuhan makhluknya sebelum diminta. Ya. Jadi Allah kasih semua kebutuhan makhluknya sebelum diminta, sudah Allah kasih ya. Ada yang nggak minta saya mau napas, nggak kan? Tapi Allah kasih napas. Ada nggak yang minta saya mau beragama Islam, nggak ada kan? Tapi Allah kasih kita beragama Islam. Ada nggak yang minta ya Allah saya mau diberikan keluarga yang baik, nggak ada kan? Tapi Allah kasih kita keluarga yang baik. Allah kasih kita kesehatan. Allah kasih kita bisa belajar di sekolah yang bagus misalnya ya. Pokoknya semua yang tidak kita minta sudah Allah kasih, Allah penuhi kebutuhan kita ya. Inilah alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita minta sudah Allah kasih. Inilah bukti bahwa Allah itu Maha Pemberi ya. Allah memberi tanpa syarat. Jadi Allah nggak minta syarat apapun, tanpa batas. Allah juga nggak pamrih ya. Kenapa? Karena semua ini tidak mengurangi akan kehebatan Allah ya. Meskipun misalnya kita minta banyak-banyak, misalnya kita berdoa dan Allah kabulkan semua, nggak mengurangi semua itu dari kehebatan Allah ya. Jadi Allah itu memberi tanpa syarat, tanpa batas ya. Oke. Kita harus optimis, semangat ya, serta melakukan usaha. Kenapa kita harus optimis dan semangat? Karena kita punya Allah yang Maha Pemberi. Serta melakukan usaha. Kenapa kita melakukan usaha? Karena Allah pasti membantu kita, menolong kita. Dan kita kenapa harus berdoa? Karena Allah pasti mengabulkan, karena Allah Maha Pemberi ya. Jadi luar biasa Allah ya. Nah, dalam Al-Quran nama Al-Wahhab terdapat dalam surah Al-Imran ayat 8 ya. Nih bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya. Jadi nih, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi. Nah, ini isinya doa. Berdoa kenapa? Karena Allah innaka antal wahhab ini ya. Allah Al-Wahhab.
karena Allah Maha Pemberi, karena itu kita pintai ya. Sebab Allah sudah memberi sebelum kita minta, tanpa minta balasan Allah memberi ya. Nah, pelajaran dari makna Allah bersifat Al-Wahhab. Jadi apa yang kita dapat petik pelajaran dari sifat Allah atau dari nama Allah ya. Dari nama Allah Al-Wahhab. Ini ya. 1. Suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Kan Allah tadi Maha Pemberi. Maka kita contoh Allah ya, Sang Maha Pemberi. Kita juga harus suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Tentunya ini dengan ikhlas. Ikhlas artinya tanpa mengharap balasan ya. Tanpa mengharap balasan ya. Terus memberikan sesuatu tanpa diminta atau disuruh ya. Jadi pokoknya kita harus punya inisiatif ya kalau ingin berbagi ya. Jangan saling diminta ya. Jadi harus kita berikan. Memberikan ini tak mesti bentuk uang ya. Senyuman juga bisa kita berikan ya. Atau bantuan tenaga bisa juga kita berikan ya. Memberi dengan tenaga atau dengan uang juga bagus ya. Karena itu Bapak biasanya suka kalau lihat anak-anak yang sering memberikan uangnya atau membuat ke dalam celengan saat di masjid hari Jumat misalnya. Itu suka Bapak lihat ya. Karena sudah sejak kecil sudah belajar menjadi seorang yang pemurah ya. Jadi tanpa diminta atau disuruh kita harus peka ya, pandai. Ini tentu aja sesuai kemampuan ya. Jadi memberi itu enggak mesti harus semuanya kita berikan, enggak, sesuai kemampuan kita. Kalau enggak misalnya enggak cukup memberi orang, misalnya bantu orang 10.000 bantu 1.000 atau 100 perak ya. 100 rupiah ya. Nah, sebagai anak muslim kita harus mampu meniru sifat Allah yang mempunyai Asmaul Husna Al-Wahhab dan menerapkan makna Al-Wahhab dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menjadi seorang yang pemurah ya, baik dan sebagainya. Kita serta selalu semangat, penuh pengharapan dalam melakukan usaha ya, dan tak lupa berdoa kepada Allah ya. Kenapa tadi? Karena kita meyakini Allah bersifat Al-Wahhab. Dia pasti membantu kita. Dia pasti mengabulkan doa-doa kita. Oleh karenanya kita tiru sifat Allah dan kita lakukan usaha dengan mengharap bantuan Allah, dan kita berdoa dengan mengharap dikabulkan oleh Allah. Itu bukti kita yakin bahwa Allah bersifat Al-Wahhab ya. Allah itu Maha Pemberi. Kita lihat, coba kita lihat. Nah, lihat di sini. Dia memberi orang. Ini ada orang kesusahan, dia beri ya. Kalau nggak bisa banyak sedikit. Nah, ini juga biasanya ini lebaran bisa ya. Atau nggak lebaran juga nggak apa-apa, bagus ya. Saling bantu. Misalnya ada orang habis dana di jalan juga dibantu ya. Pokoknya bagus ya semuanya. Apalagi ya orang pemurah ini sangat dicintai oleh Allah meskipun dia nggak pintar. Apalagi dia pintar ya, pasti makin dicintai Allah. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Tugasnya apa? Nah, amatilah diri kita, orang sekitar kita dan lingkungan kita. Kita berada di mana? Kita lihat. Terus sebutkan 3 nikmat yang dikasih oleh Allah kepada kita. Apa aja? Tulis di buku tulis dan di foto ya. Tadi kan Bapak sebutkan nikmat yang Allah yang kasih. Yang tanpa diminta Allah kasih, apalagi yang kita minta. Artinya saking baiknya Allah, itu Allah baik banget ya. Sekarang tulis Bapak minta nikmat yang kalian ngerasakan ya, yang kalian dapat. Apa aja? Misalnya pinter atau apa aja ya. Contoh aja ya. Tulis di buku tulis dan 3 aja ya di foto. Oke, KWA Bapak ya. Jangan lupa ya di buku tulisnya Bapak sering sudah bilang, tulis namanya ya. Namanya dan kelas kalian di buku atau di kertasnya ya. Tulis di situ ya. Oke. Nah, wallahu a'lam. Dari Bapak salah pun maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.